Saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan mencoba mendalami data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yaitu data mengenai ekspor-impor perdagangan luar negeri Indonesia 2018, 2019, sampai 2020 pertengahan. Analisis ini kita buat untuk memperlihatkan kepada kita semua bagaimana dominasi Cina begitu besar terhadap perdagangan luar negeri Indonesia. Secara umum kita bisa lihat ini adalah data yang sederhana sebenarnya. Kita akan pakai sebagai dasar dari analisis atau perbincangan kali ini. Yang pertama di sebelah kiri dari atas ke bawah itu adalah data Januari-Desember 2018 ekspor dan impor non-migas. Oh iya, satu hal yang perlu saya tekankan bahwa kali ini kita hanya menggunakan data ekspor impor non-migas, jadi tidak termasuk migas. Karena memang data ini yang saat ini bisa terlihat dengan jelas dan dapat ditarik dari website publik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kemudian kita lihat di lajur kedua dari atas ke bawah adalah data Januari-Desember 2019 impor ekspor non-migas. Kemudian yang di paling kanan itu kita lihat adalah data semester pertama, karena ini 2020 masih berjalan. Jadi data yang sudah masuk itu adalah data Januari-Juli semester pertama. Jadi kalau kita lihat data ini, yang akan kita coba lihat adalah bagaimana terlihat di grafik di depan kita semua ini, 5 negara yang merupakan negara-negara dengan transaksi tertinggi, baik di perdagangan impor maupun perdagangan ekspor non-migas Indonesia. Oke, kita langsung ke pembahasan. Jadi yang pertama kita akan coba membahas mengenai keadaan keseimbangan neraca perdagangan, jadi antara impor dan ekspor Indonesia dengan Cina. Jadi slide ini hanya akan melihat ke Cina saja. Kita lihat bagaimana perbandingan antara impor yang dilakukan Indonesia di Januari-Desember 2018. Kalau kita lihat angkanya adalah 45,24 miliar dolar US. Bandingkan dengan pada periode yang sama, Indonesia mengekspor senilai 24,39 ke Cina atau Tiongkok di sini. Dari data itu kita bisa lihat bahwa ternyata besaran impor kita dibanding besaran ekspor kita ke Cina itu 1,9 kali lipat lebih banyak. Jadi kalau lihat angka ini adalah terus terang angka yang sangat tidak seimbang, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita lihat di negara lain, di slide berikutnya akan kita coba bahas, itu jauh lebih berimbang. Bahkan kita sebenarnya surplus. Tapi dengan Cina itu tidak hanya minus, tapi juga minusnya berkali-kali lipat. Dan ini tidak sehat terus terang saja. Nah, kemudian kita lihat di Januari-Desember 2019, hal yang sama terjadi, tapi angkanya menurun. Jadi kalau di tahun 2018 kita dapat 1,9 kali, di Januari-Desember kita dapat 1,7 kali. Tetap masih lebih besar impor terhadap ekspor. Sekali lagi kita hanya melihat Cina. Kemudian di Januari-Juli semester pertama terjadi penurunan lagi 1,4. Ini sebenarnya tren yang bagus. Ya, dari 1,9, 1,7, sekarang kita berada di angka 1,4, bisa besar harapan bahwa di 2020 akan lebih kecil daripada angka 1,7 di Januari-Desember. Tapi perlu kami tekankan di sini bahwa ketidakseimbangan yang terjadi antara perdagangan antara Indonesia dan Cina ini terlalu jomplang, saudara-saudara sekalian. 2 kali lipat hampir lebih besar. Dan kalau kita lihat besarannya di Januari Desember 2018 itu 45 miliar
US dollar, kemudian 44 miliar US dollar di 2019, bandingkan dengan kita ekspor ke Cina yang hanya 24 dan 25. Tapi sekali lagi tetap harus kita lihat dari sisi positif bahwa terjadi peningkatan ekspor dari Indonesia ke Cina dan terjadi mudah-mudahan penurunan impor sedikit demi sedikit yang membuat neraca menjadi semakin lebih berimbang ke depan. Tapi terus terang kerja keras luar biasa besar harus dilakukan untuk membuat ini berimbang. Jadi mudah-mudahan ini juga jadi patokan dan tujuan yang disepakati bersama bahwa perdagangan dengan Cina tidak hanya sekedar menurunkan incremental saja, tapi tujuannya adalah membuat berimbang. Kalaupun kita uh, tetap harus mengimpor dalam jumlah besar, tapi harus ada negosiasi-negosiasi bahwa impor yang besar itu harus diimbangi dengan kesediaan Cina juga untuk menerima dan mendorong ekspor Indonesia ke negaranya menjadi lebih besar. Bayangkan kalau misalnya kita bisa sampai ke angka di 30 miliar dolar saja di setiap tahun, saya pikir itu upaya yang signifikan dan upaya itu tidak melulu harus dibebankan ke sisi pengusaha Indonesia untuk mengekspor sebesar-besarnya, tapi juga harus ada political will dari Cina sendiri untuk membuka pasarnya dan memberi kesempatan kepada Indonesia untuk meningkatkan ekspornya. Itu yang dilakukan Trump di Amerika Serikat, menekan Cina untuk membuka pasarnya. Karena terus terang Cina juga ya dalam tanda kutip nakal, menutup-nutupi celah-celah di mana eksportir dari luar bisa masuk. Karena kelihatannya Cina ingin menggunakan kekuatan ekonominya untuk menekan negara lain. Menekannya bagaimana ya? Kalau kita lihat seperti ini, dengan ketergantungan impor kita yang demikian besar ke Cina, kita seakan-akan menjadi pihak yang sangat lemah. Ada hal-hal tertentu dia bisa tutup keran impor dari Indonesia, dia bisa ancam dengan kenaikan-kenaikan tarif sehingga barang-barang yang sangat dibutuhkan Indonesia dari Cina, dia buat sedemikian rupa sehingga sulit dikeluarkan, harganya naik dan sebagainya. Itu kekuatan ekonomi yang bisa dipakai untuk menekan pihak-pihak lain. Nah, di slide berikut ini kita mencoba melihat perbandingan betapa jomplangnya perdagangan Indonesia-Tiongkok dengan kita ambil contoh Jepang lah. Kalau kita lihat Jepang, impor kita dari Jepang 17 US dollar miliar ya, tahun 2018. Kita ekspor ke mereka 16. Jadi 17 16 ya, 11 12 lah, 10 11. Jadi hampir berimbang, sangat berimbang. Demikian juga di Januari Desember 2019, Jepang kita impor 15, kita ekspor 13. Januari Juli 2020 kita impor 6, ekspor 7. Fluktuatif ya, sekali waktu karena sesuatu hal kita minus neracanya, kemudian di satu waktu tertentu kita bisa plus. Tapi prinsipnya adalah keseimbangan neraca. Dan ini penting untuk didorong ke depan dengan Cina juga. Mengapa tidak? Di slide berikut ini, saya ingin memperlihatkan satu sisi lain dari betapa tidak imbangnya perdagangan luar negeri Indonesia. Jika kita lihat hanya di impor, ada 5 negara tertinggi impor non-migas Indonesia, yaitu yang pertama Tiongkok. Di tahun 2018 kita lihat angkanya 45 miliar US dollar. Kemudian nomor 2-nya Jepang itu hanya 17 miliar US dollar. Jadi betapa timpangnya urutan pertama dengan urutan kedua. Jika kita lihat angkanya itu adalah 2,5 kali. Jadi Tiongkok nomor 1 berbanding Jepang nomor 2, apalagi dengan nomor 3, 4, 5 dan seterusnya.
Dengan nomor 2 saja, Cina lebih besar 2,5 kali. Kemudian yang menarik, kita lihat trennya justru semakin naik, semakin jomplang. Di tahun 2019 menjadi 2,8 kali. Kemudian di Januari-Juli 2020 semester pertama sudah 3,2 kali. Jadi hampir, ya kemungkinan yang akan terjadi adalah di 2020 pun akan terjadi kenaikan kejomplangan ini. Saya pikir ini adalah hal yang betul-betul harus diperhatikan oleh pemerintah kita. Bagaimana kita berusaha untuk membuat situasi ini menjadi lebih seimbang. Dan terakhir ini kesimpulan sederhana dari analisis sederhana yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yaitu yang pertama, ya jelas sekali dari data-data yang kita lihat betapa Cina sangat dominan di dalam perdagangan luar negeri Indonesia. Sayang kita tidak bisa dapat data total ya dari volume perdagangan internasional Indonesia, sehingga kita bisa mencoba membandingkan berapa besar porsi Cina terhadap perdagangan internasional di Indonesia. Tapi mungkin lain kali akan saya coba cari data tersebut, sehingga mungkin kesimpulan mengatakan bahwa Cina dominan ini akan bisa diperkuat. Tapi jika kita lihat dari beberapa aspek tadi, jelas sekali bahwa dominasi Cina mengarah ke situasi yang jelas tidak sehat. Kemudian yang kedua, dominasi ini membuat independensi Indonesia terhadap Cina ya, jadi jauh menurun. Ada sesuatu misalnya di Uighur Indonesia mau bersuara, ya gimana gitu kan. Karena Cina jelas-jelas memperlihatkan ke seluruh dunia bahwa mereka siap dan terbukti tega menggunakan kekuatan ekonominya untuk menekan negara-negara lain, termasuk orang-orang yang negara-negara yang seperti contohnya Uighur bersuara negatif terhadap mereka, mereka akan lakukan action langsung untuk dalam tanda kutip menghukum negara-negara tersebut dengan menggunakan salah satunya kekuatan ekonomi mereka. Dominasi ini harus kita usahakan untuk diseimbangkan, tentu saja. Jangan sampai membuat Indonesia jadi tidak independen terhadap Cina. Jadi perlu penyeimbang, terutama secara geopolitik. Kita harus kembali melihat, kalau menurut saya, sahabat-sahabat lama yang jelas secara intensi, kemudian ketulusan terbukti dalam relasi kita dengan mereka jauh lebih tulus ya. Tidak seperti Cina yang memang ya mohon maaf terasa sekali nuansa mereka ingin mendominasinya. Nah, ini perlu penyeimbang terutama secara geopolitik untuk merangkul, mendorong agar Jepang, India, negara-negara besar di Asia, yang India calon raksasa selain Cina, yang harus kita rangkul, dan tentu saja Amerika Serikat ya, dengan segala plus minusnya lah ya. Tapi negara-negara seperti yang tiga ini harus kita rangkul untuk membuat perdagangan ekonomi Indonesia lebih seimbang. Jangan sampai kita terlalu dikuasai oleh Tiongkok atau Cina. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk terus mengikuti analisis kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.